Jadi jangan takut terhadap tantangan gitu. Organisasi sebagai beban itu biasanya tergantung pada mindset yang kita gunakan. Ada support systemnya nggak sih ngomong-ngomong? Siapa tuh? Harus yang sesama anak organisasi ya? Enggak. Karena salah ya teman-teman. Juga harus lebih bisa. 2, 3 Berharga. Halo kawan BKU, selamat datang di Podcast Ma. Hari ini bersama aku, Loviani, yang akan ngobrol bareng mahasiswi-mahasiswi cantik yang menginspirasi karena ketekunannya dan keaktifannya dalam menyeimbangkan prestasi dan organisasi. Hai guys! Halo. Oke, sebelum kita ngobrol ke obrolan yang seru, kita kenalan dulu kali ya. Halo Mut, kamu nih presiden mahasiswa sekaligus duta baca. Gimana rasanya ditarik-tarik? Aman? Aman. Oke, multi peran ya Mut? Masih aman. Halo Anissa, ini nih juara branding yang sebagai organisator juga aktif terus. Gimana nih, lebih seru pitching branding atau bikin LPJ? Semuanya seru. Oke, halo Jamul, ketua BEM ya, ketua BEM Fakultas Farmasi yang jago banget debat. Sering banget juara. Pernah debat sama dosen nggak? Sejauh ini belum pernah sih. Oke, berarti mau pernah. Beda pendapat terkait akademik doang. Oke teman-teman, aku tuh sebelumnya ngeliat track recordnya kalian ya. Kalau aku lihat track recordnya kalian itu multi peran ternyata. Kalian itu nggak hanya satu sebagai mahasiswa. Sedangkan di lain sisi itu banyak banget bahwa orang berpendapat menjadi organisator itu beban akademik karena kita harus menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Pasti teman-teman juga sering kan ngedengar orang bilang kalau organisasi itu menghambat nilai dan IPK. Aku penasaran gimana sih tanggapan kalian terhadap kalimat itu? Senyum dulu sih Teh lihat. Oke, senyumin dulu ya. Karena banyaknya mahasiswa tuh kadang kala gitu terjebak karena bagi mereka tuh antara akademik dan juga organisasi itu merupakan persaingan gitu. Padahal akademik dan organisasi itu bisa berjalan dengan seiringan. Cuman kenapa kenapa merasa bahwa organisasi sebagai beban itu biasanya tergantung pada mindset yang kita gunakan melihat suatu objek seperti apa. Kalau misalnya kita melihat objek organisasi sebagai bentuk penghambat, ya akan menghambat kepada IPK dan kepada akademik kita. Tapi kalau kita melihat organisasi bukan sebagai penghambat tapi sebagai tantangan, maka hasilnya pun tidak akan mempengaruhi akademik gitu. Kalau menurut saya kayak gitu ya. Aku juga setuju sih sama Teh Anissa sama Teh Mut. Jadi bukan organisasinya yang salah gitu. Itu semuanya tergantung diri kita masing-masing juga. Oke, berarti di sini ada skill time management nih. Iya. Oke, boleh tahu nggak tuh gimana sih kalian cara membagi waktunya? Karena jujur aku pun sebagai anak akademik gitu ya, kayak cuman fokus kuliah aja tuh ngerasa beban banget sama tugas-tugas kuliah, apalagi ini harus dibagi-bagi. Gimana sih strateginya untuk membagi waktunya? Kalau saya buat planning bulanan gitu kan. Nah, dan kita pun awal periode juga udah tahu proker-proker kita apa gitu. Nah, jadi dari situ kita buat planning bulanan, terus kayak kegiatan-kegiatan mingguan yang biasanya kegiatan harian juga itu dadakan kan. Nah, makanya dari itu kita buat dulu planning bulanan, abis itu planning mingguan gitu. Dan aku pun sering memprioritaskan akademik terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena akademik itu kita jalankan dengan sendiri gitu. Beda dengan organisasi, kita bersama teman-teman anggota lainnya gitu kan. Dan akan saya serahkan kepada delegasi-delegasi BEM dari anggota lainnya dulu gitu. Kalau mereka bisa, boleh sama anggota saya terlebih dahulu gitu. Jadi saya itu bisa nge-backup ataupun temen anggota saya nge-backup, jadi tergantung dari kesibukan kita masing-masing gitu. Tapi kalau untuk akademik saya memprioritaskan itu terlebih dahulu. Betul banget, karena aku pun merasakan gitu ya, ketika terjun di organisasi harus fokus di akademik dan di eksternal pun gitu, misal jadi duta dan sebagainya, itu tuh sangat memerlukan manajemen waktu yang baik. Tapi justru dengan manajemen waktu yang baik, tantangan yang muncul itu bukan lagi tentang waktu kita mau dikemanain, tapi tentang keinginan kita untuk prokrastinasi. Kalau teman-teman tahu prokrastinasi itu adalah tentang menunda pekerjaan, karena menunda pekerjaan bikin kita malah jadi
terbengkalai, malah menjadi stres, malah jadi burn out, dan akhirnya itu menjadi beban. Tapi karena kita punya manajemen waktu gitu ya, adanya prokrastinasi ini kita langsung kayak nggak boleh prokrastinasi, nggak boleh menunda-nunda, karena kalau kita menunda-nunda banyak hal yang malah terbengkalai kayak gitu. Kalau aku juga sih benar kata Teh Zamul juga sama Teh Muti gitu. Kalau aku lebih ke 3 zona gitu. Jadi kalau misalkan aku tuh ada zona wajib dan juga zona nilai, dan terakhir tuh ada zona pulih, di mana zona wajib itu bagi aku adalah akademik dan kuliah. Kalau zona nilai, bagaimana caranya aku membranding diri di sini, organisasi, komunitas, dan juga lomba-lomba yang membuat aku bisa mendapatkan prestasi yang banyak. Nah, zona pulih ini adalah zona di mana aku beristirahat, memanjakan diri aku. Karena mungkin bagi orang ya, kalau misalkan istirahat itu adalah kemunduran, tapi padahal itu adalah hal yang penting untuk diri kita untuk terus melangkah maju ke depan. Wow, kagum banget sama jawaban-jawabannya. Tapi aku penasaran deh, kalian ada nggak sih me time di tengah sibuk seperti ini? Kalian masih mikir gitu nggak? Atau jangan-jangan gak kepikiran ya karena saking sibuknya? Aku sering nyempetin waktu buat nonton drakor sih. Oke, drakor ya. Iya, Kalau nonton Mutiara apa? Ada sih pasti. Jadi untuk nge-charger energi itu pasti selalu ada. Entah itu walaupun me time-nya nggak terlalu lama, misalnya ya dari pulang kampus jam 3 mungkin sampai malam gitu, aku me time sendiri, entah itu mau nonton, entah itu mau istirahat, mau tidur gitu ya, pokoknya yang tidak membebankan itu selalu dilakukan gitu. Oke, kalau Anissa? Kalau aku mah me time-nya lebih ke jajan sama keliling untuk menghirup udara sih. Cewek banget ya, jajan. Berarti kalian juga masih secara psikologis juga tetap nggak menghambat ya? Iya. Karena itu kuncinya adalah bagaimana cara kita mengatur waktu. Bener sih, tadi aku suka banget sama jawaban-jawabannya, apalagi soal bentuk dan pola pikir, karena salah satu yang menghambat kita untuk mengefektifkan waktu itu adalah bagaimana cara kita berpikir. Kalau misalkan tadi yang kata Teh Jamul, semua itu tergantung gimana kita mikirnya. Kalau kata Mutiara, ya itu semua soal lingkungan, mindset, apa yang kita tanam justru itu akan terlakukan. Kalau misalkan kita mikir itu menghambat, ya benar akan terhambat, bener kan? Berarti lingkungan juga ngaruh ya. Kalian ada nggak sih kalau misalkan dari lingkungan sendiri yang justru malah tidak mensupport dengan kalian yang seperti ini, karena aduh keteteran banget lah udahlah dan sebagainya, karena orang tuh gak akan paham sama kita sebelum mereka merasakan kan. Betul. Bener gak sih? Betul. Yang akhirnya kita jadi kayak ada 2 opsi, kita ngasih tahu atau kita menjauh gitu. Kalau kalian cara menyikapi teman yang seperti itu, lingkungan seperti itu bagaimana? Atau nggak ada? Jangan-jangan? Alhamdulillah di lingkungan saya aktif berorganisasi. Support semua. Contohnya teman-teman BEMU juga banyak yang dari kelas saya gitu. Terus teman-teman BEMFF juga banyak yang dari kelas saya gitu. Jadi kalau untuk lingkungan saya alhamdulillah mereka mengikuti, ya walaupun tidak mengikuti BEM ya, tapi mereka juga mengikuti UKM seperti itu. Oke, jadi berarti relate ya, sehingga tidak ada meremehkan seperti itu. Kalau dari Mutiara ada nggak? Ada pasti, karena kan kalau di aku tuh lingkungannya ada yang fokusnya di akademik aja, ada yang fokusnya malah fokus di organisasi, di akademiknya nggak fokus gitu ya. Maksudnya selalu ada yang kayak gitu. Terus gimana cara kita untuk ngerespon mereka? Ya kalau aku sendiri sih lebih ke buktiin aja gitu. Kalau misalkan katanya ini menyibukkan dan ini akan membuat kita pusing, kita buktikan aja bahwa dengan kesibukan, dengan kepusingan ini kita bisa menghadirkan sesuatu yang luar biasa daripada mereka yang diam. Ya, benar. Bukti ya, waktu yang akan menjawab. Betul. Kalau dari Anissa ada nggak? Kalau aku sama kayak Teh Muti gitu, jadi lebih membuktikan bahwa aku sibuk organisasi dan aku juga bisa berprestasi di akademik maupun lewat jalur Jadi organisasi. jangan takut terhadap tantangan gitu. Ini Betul, kan bukan tantangan ya, betul. tapi kesempatan gitu. Betul. Sudah diwadahi. Setuju banget. Jangan lupa masuk Oke. BEM. Ada support systemnya nggak sih ngomong-ngomong? Orang tua sih, kalau Orang orang tua. tua dan sahabat. Lepas itu ketawa-ketawa kayaknya ada deh. Siapa tuh? Diri sendiri aja sendiri. Ada, oh nggak ada. Oh, diri sendiri itu nggak aja. Oke, soalnya ada juga kan kayak gosip-gosip jangan pacaran sama anak organisasi itu sibuk, mereka tuh nggak ada waktu buat pacaran, buat ngabarin nggak ada gitu. Iya. Ada nggak kalian? Kalau menurut aku deket sama anak organisasi malah itu bagus banget ya, bisa saling sharing. Berarti jadi pasangannya harus yang sesama anak organisasi ya? Betul. Enggak. Karena gini, enggak, maksudnya gini, salah ya teman-teman. Jadi maksudnya
dengan kita punya pasang, tapi bener ya kalau nyari pasangan itu harus yang setara. Jangan sampai anak organisasi disangkanya terlalu sibuk, tapi justru dengan kita punya partner dari teman-teman organisasi, mungkin teman-teman organisasi bisa membantu kita berkembang, kita jadi tahu apa yang nggak kita tahu gitu ya, kita bisa jadi belajar organisasi bareng-bareng kah gitu kan. Itu kan bisa terjadi gitu. Bener teh, bener Berkembang bareng-bareng. Soalnya apa, karena itu yang akan menjadi tolak ukur, wah dia bisa untuk mendapatkan ini, aku juga harus lebih bisa gitu. Anak ambis itu. Terus kalau aku bisa, dia juga harus bisa dong. Menyewakan ya. Iya. Jadi benar-benar saling grow up bareng ke atas. Nggak toxic ya. Wow. Nih. Ini nanti IG-nya apa simpen ya? Nanti kalian Boleh. bisa start. Oke. Berarti kalau itu bisa ya beneran membuktikan ke orang-orang atau mematahkan kalimat orang-orang yang selalu berpendapat bahwa ya udah sih anak organisasi itu biasanya mereka nggak mikirin akademik, biasanya mereka tuh beban kelompok gitu. Ternyata nggak semuanya kayak gitu. Justru anak organisasi itu adalah orang-orang yang terlatih karena mereka sangat terstruktur banget nih hari-harinya, karena mereka terencana gitu. Jadi justru malah yang green flag ini adalah anak organisasi. Ya setuju nggak? Setuju banget. Kalau itu setuju. Oke, aku ada challenge nih buat kalian. Aku bakal kasih pertanyaan dan kalian harus jawab cepat secara langsung. Kalian jawab spontan ya. Masing-masing satu kalimat, satu kata alasan mahasiswa harus ikut organisasi. 1, 2, 3. Berharga. Oke, wow. Aku seru banget sih obrolannya. Ini udah nangkep beberapa hal yang aku dapetin dan jawabannya ternyata variatif ya. Kayak ada yang mengatakan bahwa mengutamakan mindset dulu, pola pikir dulu, terus bisa menyeimbangkan antara organisasi dan akademik, jadi nggak ada yang dikorbankan. Karena kan orang selalu bilang hidup itu adalah pilihan, jadi makanya ketika kita memilih harus ada yang dikorbankan. Tapi justru organisasi dan akademik itu bisa berjalan bareng yang akhirnya itu tidak menghambat apa-apa. Ya kan. Ada nggak sih sejauh ini pengalaman kalian yang lucu atau berkesan saat kalian tuh benar-benar ada di titik capek gitu, tapi kalian masih survive menyikapi itu? Ada nggak satu momen yang kayak aduh capek banget, tapi kalian masih berdiri, masih lawan, dan akhirnya itu bikin kalian jadi terkesan karena oh ini ya jawaban dari capek kemarin. Ada nggak momen kayak gitu? Oke, kalau dari aku sendiri aku nggak pernah capek sih. Selalu energi, selalu semangat Zampul. Dari itu juga aku kalau semisal karena aku niat, aku sebenarnya aku juga terjunnya tiba-tiba ya, ini kecemplung apa gimana, tapi aku selalu enjoy gitu karena aku nggak merasa ini tuh sebuah beban. Aku merasa ini sebuah kesempatan buat aku, karena tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan ini gitu. Berarti aku selalu merasa aku beruntung bisa dapetin ini. Aku juga beruntung gitu ya bisa jadi tamu di sini juga gitu. Jadi aku nggak merasa ini merupakan beban gitu. Capek mah capek, tapi yang nggak yang burn out gitu, nggak yang capek pengen berhenti kayak gitu, nggak. Alhamdulillah. Nah, berarti punya regulasi emosi yang baik nih Jampul. Biasanya kan mahasiswa dikit-dikit stres kan. Oh iya kalian gitu kan, apalagi kayak capek nih organisasi. Kalau dari Mutiara sama Anissa ada nggak? Kalau aku mah ditanya capek pasti iya, ada titiknya di mana kita merasa capek. Tapi bagaimana kita mengingat tujuan awal kita untuk masuk organisasi dan memulai perkuliahan itu apa, dan di situ menjadi tanggung jawab kita yang harus kita tuntaskan karena itu adalah komitmen kita dari awal. Oke. Betul, setuju aku sama yang disampaikan oleh Nisa dan Jamul, karena kalau dari aku sendiri nggak ada cerita lucu tentang kecapean ini. Aku cuman pernah merasakan bahwa sangat lelah, sangat capek karena itu adalah hal wajar yang dialami oleh manusia. Cuman dengan kita terus berjalan, kita terus berjalan memperbaiki, terus belajar, itu adalah bukti bahwa kita punya komitmen yang besar. Wow, keren banget sih, aku suka. Wah, semoga apa yang disampaikan sama teman-teman di sini itu bisa membantu teman-teman untuk mengubah juga atau lebih berani lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri obrolan ini, aku ingin deh kalian menyampaikan pesan buat mahasiswa atau siapapun itu di luar sana yang
takut atau ragu untuk berorganisasi, untuk mencari prestasi, untuk aktif di berbagai sisi selama mahasiswa ini? Boleh Rin, mau dari siapa dulu nih? Boleh Dari yang paling cantik. Oke, boleh. Anissa boleh ngasih apa nih buat mahasiswa yang minder atau yang ragu? Buat kalian sebenarnya tuh tidak perlu menunggu menjadi seseorang yang sempurna untuk memulai, karena kita memulai dari nol itu lebih berarti dibandingkan mulai dari 50%. Oke. Dari Muti gimana? Kalau dari aku, teman-teman gak usah khawatir karena belajar itu kita harus nekat. Kalau kita nggak nekat, kita nggak akan pernah kemana-mana. Bener-bener. Oke, kalau dari aku, teman-teman harus mencoba semua apa yang ada gitu ya. Karena menurut aku sayang banget kalau nggak dicoba. Kayak hidup tuh cuma sekali, guys. Sayang banget kalau nggak dicoba. Jadi if you never try, you will never know. Dan kita harus tahu kapasitas. Walaupun kita mencoba semuanya, tapi jangan dipaksa ya teman-teman. Nggak harus dipaksa, tapi kita tuh harus tahu dulu kapasitas diri kita gitu. Kalau semisal kita masih mampu gitu ya, silakan dicoba gitu. Dan saya yakin anak-anak muda itu bisa melakukan apapun gitu. Jadi jangan takut. Lebih takut duluan ya berarti. Iya, jadi jangan takut, harus berani teman-teman. Oke, tuh dengerin apa kata Jamul, harus berani. Oke. Wow, dikasih pesan langsung nih sama mahasiswa berprestasi. Ada nggak terakhir deh ngasih pesan bareng-bareng? Ada dong. Oh, apa tuh? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berani gagal, berani jadi pemenang. Oke, terima kasih banyak untuk Anissa, Mutiara, dan Jamul yang udah berbagi cerita hari ini. Ingat ya Sobat BKU, organisasi bukan penghambat, tapi peluang untuk kita bangkit lebih tinggi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow dan share kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat. Podcast mah ngobrol akar, nyentuh rasa, bergerak lewat cerita. Dan jangan lupa Berkarsa, berkarya bersama. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Setauku cinta itu random.